gue mau cerita dulu nih. Waktu pertama kali masuk kedokteran pastinya shock banget. Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Halo semuanya, penasaran bagaimana kuliah di bidang kedokteran? Di video kita kali ini, kita akan bahas banyak bersama Dr. Melly. Mau tahu keseruannya? Yuk kepoin terus video ini. Oke, untuk video kali ini kita kedatangan narasumber kita, Dr. Melly. Halo dok, apa Halo kabar? semuanya, baik-baik, sehat. Gimana kabarnya? Baik. Dok, ini Baik, kita mau ya. ngobrol-ngobrol sedikit nih untuk video kita kali ini. Mungkin banyak teman-teman atau mungkin adik-adik online yang sebenarnya punya cita-cita jadi dokter gitu ya. Nah, Iya, Dok bisa sharing sedikit gak sih sebenarnya cita-cita jadi dokter itu sudah ada sejak kecil atau gimana dok ceritanya? sharing sedikit ya. Jadi sebenarnya mungkin ini kalian juga untuk menjawab kenapa dulu gue pengen ngambil kuliah kedokteran. Waktu awal SMA sebenarnya sih belum, sampai SMA bahkan belum kepikiran tuh untuk ngambil gitu. bidang kedokteran. Iya, Oke. jadi sebenarnya bisa dibilang dulu alasan ambil kedokteran itu karena memang nggak pengen ambil yang lain. Nah dulu sebenarnya gue sempat kepikiran mau ngambil desain. Jadi kenapa? Karena mikirnya oh desain tuh kayaknya simple ya, terus kemudian kayaknya fun nih, nggak harus banyak belajar. Benar nggak sih begitu? Yang orang desain nggak seperti itu ya. Karena dulu bayangannya tuh begitu gitu. Nah terus tapi yang menjadi ganjelan waktu itu yang gue pikir, wah kalau kuliah desain, kalau dulu zaman 2006 itu kayaknya waktu masuk harus tesnya tuh salah satunya gambar, bener? Iya, tes gambar, betul. Bener ya. Iya. Sedangkan gue itu paling nggak bisa yang namanya gambar dari dulu, bahkan sampai sekarang juga nggak bisa. Jadi gue pikir, aduh kayaknya berat nih ya gitu, mau tes masuk gambar aja nggak bisa, apalagi nanti waktu masuk ke dalam mungkin gue nggak akan suka atau nggak akan enjoy sama bidang itu. Nah terus gue berpikir apalagi nih ya kira-kira kuliah yang nggak harus gambar, terus juga nggak harus tahu banget tentang banyak teknologi, karena jujur gue gaptek, bahkan sampai sekarang aja sebenarnya masih gaptek. Nah akhirnya karena dulu bidang majority waktu SMA itu IPA, terus kebetulan sempat beberapa kali ikut olimpiade biologi, dan kebetulan juga sempat beberapa kali menang. Jadi gue pikir oh kayaknya boleh juga nih ambil kedokteran, kayaknya not bad gitu, mungkin gue akan bisa gitu kan. Nah itulah sebenarnya yang jadi awal yang alasan kenapa pengen ambil kuliah kedokteran. Jadi kalau misalnya dibilang cita-cita dari kecil sih kayaknya enggak ya. Kecil tuh kayaknya nggak ada cita-cita buat jadi dokter gitu. Berarti motivasi menjadi seorang dokter itu muncul ketika SMA gitu ya? Maksudnya ketika berarti kira-kira SMA 3 ya, itu baru memutuskan untuk menjadi atau mencoba untuk menjadi seorang dokter gitu ya? Iya betul. Nah, tapi yang mau gue sharing di sini, waktu awal masuk kan belum ada, saya belum suka lah karena memang belum tahu kan sebenarnya. Taunya cuma mungkin banyak berhubungan sama bidang biologi nih gitu. Cuman yang menariknya di sini justru gue suka, merasa nyaman dan ngerasa kalau kayaknya ini jalan yang tepat tuh justru pada saat masuk ke dalamnya gitu. Jadi pada saat berproses di dalamnya, belajar dan lain sebagainya itu baru muncul rasa suka itu. Gitu. Terus juga yang ada di pikiran gue itu, jadi kayaknya kalau kedokteran ini banyak berhubungan sama biologi, yang which is itu adalah bidang yang gue suka waktu SMA. Jadi gue pikir kayaknya mungkin nggak akan susah nih kalau gue masuk ke dalamnya. Cuman tertarik ya, mungkin kata-kata yang tepat tuh mungkin pada awal hanya tertarik tapi belum suka. Nah begitu masuk ke dalamnya, semakin lama ya justru semakin suka, semakin enjoy sama bidang tersebut. Berarti memang dari awal sudah ada ketertarikan dulu ya sebelumnya dok ya? Iya. Nah
kalau boleh ceritain nggak sih dok, bagaimana perjuangannya ketika dokter misalnya selesai lulus SMA gini, kan masuk ke dalam fakultas kedokteran tuh nggak mudah gitu ya. Nah, bisa di-share nggak sih dok, mungkin untuk adik-adik online atau mungkin teman-teman yang nonton hari ini, bagaimana sih perjuangannya untuk mungkin pertama dulu menjadi seorang mahasiswa kedokteran? Ya, jadi sebenarnya sih waktu itu 2006 ya pertama kali masuk kuliah kedokteran, itu sudah berapa tuh? 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu ya kurang lebih 14 tahun yang lalu. Jadi waktu itu sempat memang coba di beberapa universitas, termasuk juga pilihannya universitas negeri pada saat itu, dan beberapa universitas swasta. Cuman memang kebetulan ya jalannya memang masuk ke universitas swasta. Gitu. Untuk persiapannya sendiri sebenarnya sama aja sih mungkin dengan majority yang lain ya. Belajar persiapannya karena cukup banyak ujian-ujian yang memang harus kita lewati, cukup banyak tes pada saat itu. Jadi memang semuanya bertahap harus lewati satu persatu. Ya banyak latihan karena memang kan sudah ada buku-buku latihannya. Kemudian juga kita bisa tanya sama kakak kelas yang sebelumnya sudah pernah masuk. Gitu kan, kira-kira apa aja sih yang ditanyakan, apa aja yang dites pada saat nanti ujian masuk, seperti itu. Nah, jadi memang diusahakan seoptimal mungkin, jadi dipersiapkan jauh-jauh hari, nggak bisa tuh namanya sistem kayak kebut semalam gitu kan, mau tes baru persiapan beberapa minggu sebelumnya. Jadi memang kita harus cicil, banyak baca, banyak latihan soal seoptimal mungkin, dan mungkin yang paling penting sebenarnya juga doa ya, karena selain akademis, selain nilai akademis juga ya nilai-nilai seperti itu penting gitu kan. Jadi selain kita usaha seoptimal mungkin ya let God do the rest gitu. Jadi maksudnya biar kalau memang itu jalannya, kalau memang itu buat kita ya percaya aja kalau akan dibukakan jalannya gitu deh ya kira-kira. Oke. Nah, ketika sudah berhasil masuk ke fakultas kedokteran ini dok, ketika masuk merasa sesuai dengan ekspektasi sebelumnya nggak sih? Atau mungkin ini di luar ekspektasi gue nih gitu. Ini ya yang gue mau cerita dulu nih. Waktu pertama kali masuk kedokteran pastinya shock banget. Karena kan gambaran gue pertama kali ini biologi banget nih, ya kan. Gue tuh ya kayaknya udah suka banget deh sama biologi gitu. Nah, memang sih ada pelajaran tentang biologi di dalamnya, tapi tidak sesimpel itu gitu. Jadi waktu pertama kali masuk kedokteran jelas shock banget ya, maksudnya kayak aduh gila ini kayaknya gue bisa apa enggak nih gitu. Bahkan waktu itu sempat pertama kali di semester awal beberapa bulan pertama saking shocknya gue tuh berpikir untuk ada nggak ya private atau les untuk anak kuliah kedokteran. Jadi sampai sebegitunya karena kayak totally different banget sama apa yang kita bayangin gitu loh. Nah mungkin karena awal-awal masuk ya, jadi memang masih proses adaptasi sama pelajarannya, sama lingkungannya, apalagi kan dunia kampus sama dunia sekolah itu beda banget. Jadi beda banget kita kalau kuliah kan memang dituntut untuk lebih mandiri, nggak memang kayak kalau sekolah kan lebih banyak guru yang ngomong terus kayak lebih banyak tugas dan lain sebagainya, itu beda banget gitu. Jadi memang waktu pertama kali kalau dibilang sesuai ekspektasi sih gue nggak berekspektasi kalau akan begitu. Nah, tapi jadi agak shock gitu ya pas baru masuk menjalani itu di awal-awal, terus tidak sesuai ekspektasi apa yang dokter pernah bayangkan sebelumnya gitu kira-kira ya. Yang jadi shock itu karena memang pelajarannya banyak banget. Jadi memang di luar ekspektasi sebelumnya yang harus dipelajari itu sangat banyak. Kemudian kita juga nggak bisa belajar cuma kulit-kulitnya aja. Jadi semua harus dipelajari lebih detail gitu kan. Nah itu yang buat kayak aduh itu pusing banget gitu loh. Jadi kayak lebih jauh lebih rumit lah dibanding waktu kita belajar di sekolah. Nah dok, selanjutnya ketika kita udah tahu nih prosesnya, mulai dari kita itu muncul kapan sih, terus kemudian perjuangan menjadi seorang mahasiswa kedokteran, baru mau masuk nih. Nah ketika masuk, tadi dokter bilang kan mungkin shock di awal-awal. Nah selanjutnya suka duka menjadi mahasiswa kedokteran apa sih dok? Kalau suka dukanya selama belajar sih yang pastinya yaitu yang gue bilang tadi, banyak banget yang harus dipelajarin ya, karena kan memang mungkin itu kita dipersiapkan supaya nanti ya kita bisa nanganin pasien dan lain sebagainya, jadi yang dipelajari itu banyak. Kemudian yang pastinya lama kuliahnya lah. Jadi untuk jadi seorang dokter itu perlu waktu minimal 5 tahun, itu belum termasuk internship atau yang dulu disebut PTT, jadi kurang lebih kita butuh 6 sampai dengan 6,5 tahun lah untuk bisa praktek mandiri. Jadi mungkin waktu teman-teman yang lain udah
wisuda, udah selesai kuliah, kita masih belum jadi apa-apa nih. Itu mungkin yang jadi salah satu. Ya, terus kemudian juga nanti pada saat kan waktu kuliah kedokteran ini ada dibagi jadi 2 ya. Jadi preklinik, kemudian klinik. Nah, waktu di klinik ini mungkin ada suka sendiri karena tuh kita harus kayak kerja ekstra, ada jaga malam, kemudian waktu tidur juga dikit banget. Kemudian setelah jaga malam juga nanti masih harus ngerjain banyak tugas, ada ujian dan lain sebagainya. Jadi memang itu yang berat sih. Oke. Tadi dokter bilang preklinik dan klinik itu pada saat PTT tadi ya? Bukan, beda. Jadi waktu kuliah sendiri pun, ya. Jadi waktu kuliah sendiri juga ada dibagi jadi 2. Preklinik kurang lebih 3,5 tahun untuk prekliniknya. Terus dilanjutin 1,5 sampai 2 tahun untuk klinik. Jadi lebih terpapar sama pasien-pasien lah waktu di klinik. Mungkin kalau boleh dibilang bahasa orang awamnya, preklinik itu untuk teorinya gitu ya, klinik itu untuk prakteknya gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, jalan panjang kan dok, dari mulai masuk mungkin sekitar 5 tahun sampai dokter bilang 6 tahun ya, tadi 6 tahun sampai 6,5 tahun ya, minimal untuk menempuh kuliah kedokteran sampai akhirnya lulus menjadi dokter atau sarjana kedokteran? Dokter. Kalau udah 6 tahun itu sudah jadi dokter. Kalau lulus preklinik kita sebutnya sarjana kedokteran. Oke. Jadi kan dari 6,5 tahun menjadi seorang dokter gitu ya. Mungkin teman-teman mau gambaran, misalnya sudah menempuh sekian lama menjadi mahasiswa kedokteran kan pasti sulit banget tuh. Nah, lulusnya seperti apa sih dok? Boleh diceritain nggak sih mungkin prospeknya? Ya betul. Ya kira-kira prospeknya setelah lulus gimana sih dok? Misalnya apakah mahasiswa kedokteran atau mungkin yang sudah lulus menjadi dokter gitu ya, 100% dari semua angkatan itu menjadi dokter yang berpraktek? Sebenarnya itu pilihan sih. Jadi waktu setelah kita selesai kuliah yang tadi sekitar 5 tahun, kemudian harus internship dulu ya 1 tahun. Jadi internship itu tuh kita di praktek di luar kota, jadi di kota-kota atau daerah-daerah yang memang terpencil atau yang memang masih butuh dokter. Dulu istilahnya koas kali ya? Koas itu yang klinik ya. Jadi internship ini beda lagi nih. Internship ini mungkin sejenis PTT, kalau dulu kita sebutnya PTT, jadi pengabdian ke pemerintah. Nah, banyak sih dari beberapa teman. Jadi waktu itu kita ada satu angkatan tuh kurang lebih 200 orang. Masuk bareng-bareng. Nah, dalam perjalanannya ada aja misalnya yang keluar di tengah jalan. Kemudian juga ada yang memang tidak meneruskan ke kliniknya, atau ada juga yang memang tidak melanjutkan ke internship atau PTT, tapi memang itu hanya sebagian kecil sih. Jadi sebagian besar dari kami kurang lebih mungkin sekitar 85% sampai 90% itu bisa lulus gitu. Cuman ya itu apakah semuanya praktek jadi dokter ya ternyata enggak. Jadi ada beberapa teman yang juga memang setelah lulus, setelah selesai internship, memang mereka nggak melanjutkan profesinya gitu. Jadi ada yang mencoba profesi lain, atau mungkin ada yang beralih ke dagang dan lain sebagainya gitu. Jadi memang nggak semua jadi dokter yang praktek. Meskipun perjuangannya udah sekian tahun gitu ya, udah susah payah, tetap aja maksudnya kirain dengan sekian tahun berjuang itu sudah benar-benar istilahnya sudah benar-benar masuk ke dalam dunia kedokteran yang memang tidak mungkin keluar lagi gitu tadi mikirnya. Ternyata tetap aja ya, maksudnya ya itu sama seperti jurusan-jurusan lain ya pada umumnya. Tidak semua dari lulusan di satu jurusan itu juga stay di jalur yang sama gitu kira-kira ya. Iya, kurang lebih sama lah seperti bidang-bidang lain ya. Nah, kalau untuk mahasiswa yang lulus dari Fakultas Kedokteran terus mau berprofesi sebagai seorang dokter, perjuangannya seperti apa sih dok? Kalau dulu sih sebenarnya, gue ini kan sebenarnya memang ada kekhawatiran juga loh, sama seperti mungkin kita kuliah yang lain ya. Waktu internship setelah kita mau lulus, setelah mau dapat surat izin praktek, itu ada kekhawatiran kalau aduh gimana nih gue bakal dapat kerja atau enggak. Jadi sama lah seperti bidang-bidang yang lain, kita juga yang kuliah kedokteran punya kekhawatiran seperti itu. Itu kalau mau buka praktek pribadi mungkin bisa, tapi kan untuk dokter baru lulus sepertinya mungkin itu masih agak sulit ya, karena memang belum banyak yang tahu. Jadi pilihannya ya mungkin kita bisa coba praktek di klinik, di apotek, atau mungkin di rumah sakit seperti itu. Jadi memang ya seperti tadi gue bilang, memang ada kekhawatiran kalau kita bakal nggak dapat kerja. Nah, jadi tapi ternyata memang kalau menurut gue sih cukup terbuka ya lahan untuk dunia medis sekarang. Jadi memang cukup banyak yang membutuhkan.
Jadi di rumah sakit ataupun mungkin di klinik-klinik dan di apotek juga masih banyak mencari profesi dokter seperti itu. Jadi mungkin untuk lapangan kerja kalau sejauh ini untuk pengalaman pribadi sih gue nggak merasa ada kesulitan yang cukup besar untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Kekhawatiran ada, tapi setelah diusahakan, dicoba untuk apply ke beberapa rumah sakit ya ternyata memang ya cukup dapat apa ya, maksudnya cukup respon positif lah ya kira-kira ya. Baik. Ya, oke. Nah, tadi kan dokter sempat tadi nyinggung tuh surat izin praktek gitu ya. Berarti kan sebelum mungkin bisa apply ke rumah sakit atau ke apotek atau ke klinik gitu, berarti kan harus punya surat izin praktek berarti ya, Dok ya? Iya, kurang lebih gitu sih. Tapi ada juga surat-surat yang lainnya. Jadi yang pertama itu adalah pertama STR, surat tanda registrasi. Setelah itu juga untuk apabila kita praktek di satu tempat, nah kita harus punya SIP, surat izin praktek itu wajib. Supaya itu menandakan sepertinya lebih ke legalitas dari profesi itu sendiri sih. Jadi legalitas kita bekerja di situ, kita harus punya SIP-nya. Oke. Nah, Dok bisa di-share nggak sih sedikit tadi dokter bilang STR sama SIP itu proses mendapatkannya apakah sesulit seperti waktu menempuh kuliah kedokteran atau gimana, Dok? Kalau untuk STR itu sebenarnya enggak ya. Setelah kita lulus kuliah kedokteran, setelah selesai internship yang tadi 1 tahun itu pengabdian ke pemerintah, biasanya STR akan keluar. Kemudian untuk SIP, ya SIP itu step selanjutnya ya. Kalau seandainya dokter itu tidak mau praktek, dia nggak perlu buat SIP. Jadi hanya punya STR saja, jadi surat tanda registrasi seorang dokter. Tapi kalau dia mau praktek di suatu tempat, entah itu rumah sakit, praktek pribadi, di klinik, ataupun di apotek, dia wajib untuk punya SIP. Jadi surat izin untuk praktek. Untuk mendapatkannya yang nggak terlalu sulit sih, memang cukup ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Nah setelah itu nanti diajukan dan biasanya sih diproses juga nggak terlalu lama. Oke, itu ada perlu ujian lagi ya, Dok? Atau memang sekedar berkas administrasi aja yang perlu dilengkapi? Lebih ke arah berkas administrasi, tapi kalau untuk STR itu harus diperpanjang, jadi kurang lebih 5 tahun sekali harus diperpanjang, dan untuk perpanjangnya itu kita butuh yang namanya SKP. Jadi memang mungkin di profesi lain juga ada seperti itu mungkin ya. Jadi memang itu tujuannya supaya seorang dokter setelah lulus tetap harus belajar gitu. Karena SKP itu didapatkan dari seminar-seminar, kemudian kalau dokter itu workshop seperti itu. Jadi harapannya supaya belajar sepanjang hayat gitu. Jadi bukan setelah lulus dia jadi nggak update ilmu lagi. Dengan konferensi atau dengan ikut seminar, workshop kan diharapkan tetap update ilmu terus. Oke, berarti kalau ikut seminar tuh kayak punya nilai kumnya gitu ya, kalau misalnya di mahasiswa kumulatifnya gitu, nanti ditotalkan berapa jumlahnya untuk persyaratan perpanjangan tadi perpanjang STR. STR ya, oke sip. Iya. Nah, Dok, sekarang kan berarti sudah berprofesi sekian tahun menjadi seorang dokter gitu ya. Nah, sebenarnya setelah berprofesi menjadi seorang dokter, suka dukanya apa sih, Dok? Suka duka karena kan waktu setelah lulus kan memang kerjanya di rumah sakit ya. Jadi ya suka dukanya mungkin akan berbeda buat teman-teman yang tergantung daerah kerjanya, kalau tergantung juga tempat kerja dan lain sebagainya. Kebetulan gue prakteknya di rumah sakit, kemudian di daerah kota juga, jadi bukan di daerah terpencil. Mungkin akan beda lagi nih pengalaman nanti teman-teman yang memang prakteknya di daerah-daerah yang mungkin terpencil atau di daerah yang kurang akses fasilitas kesehatannya. Nah untuk gue kan memang lebih mudah karena memang di kota besar, terus juga di rumah sakit swasta. Mungkin suka dukanya lebih ke arah waktu ya. Jadi karena kan memang kita kalau istilahnya tuh 24/7 gitu loh. Jadi harus siap sehari 24 jam seminggu 7 hari. Jadi kalau memang kita memang dibutuhkan gitu kan untuk praktek, untuk menggantikan dan lain sebagainya, memang harus siap gitu. Jadi memang itu konsekuensinya. Jadi mungkin untuk waktu untuk istirahat, kemudian juga waktu untuk kayak have fun, mungkin agak berkurang gitu ya. Jadi mungkin tidak bisa liburan sesering mungkin sesering profesi lain yang ada jelas waktu cuti, kemudian kalau tanggal merah libur seperti itu. Kalau di profesi kedokteran tanggal merah tetap aja mungkin kalau memang waktunya masuk ya harus masuk. Oke. Nah, tadi kan dukanya, Dok ya, maksudnya istilahnya ya hal yang bukan duka ya, maksudnya yang membedakan profesi dokter dengan profesi lainnya. Nah, kalau sukanya apa, Dok? Ya, sukanya sih lumayan banyak ya. Jadi yang pertama mungkin selain kita bisa
bawa manfaat untuk diri kita sendiri, kita juga bisa bawa manfaat untuk orang lain. Jadi terus ya ketemu orang yang berbeda-beda, ketemu pasien, keluarga pasien yang beda-beda setiap hari itu juga buat kita lebih banyak belajar gitu. Jadi lebih banyak berempati sama orang lain, kemudian juga kita bisa lebih banyak belajar dari cerita-cerita orang lain. Seperti itu sih menurut saya jadi kayak apa ya, kenyamanan sendiri lah. Jadi memang itu cukup membuat kita enjoy gitu selama kerja, jadi nggak bikin terlalu stres. Oke. Nah, kan sekarang dokter lagi melanjutkan studi ke spesialis ya dok ya. Boleh di-share nggak sih mungkin kenapa milih spesialis ini, terus bagaimana perjuangannya dari mulai mungkin sekarang masih menjalani profesi dokter, terus lanjut ambil studi spesialis, dan nanti mungkin next question-nya adalah bagaimana menjalani kuliah di spesialis ini gitu. Jadi waktu itu sih memang setelah selesai kuliah, setelah lulus sempat praktek yang tadi gua sempat share ya, kurang lebih sekitar 3 tahun lah. Jadi 3 tahun praktek, mungkin 1 tahun pertama sampai 2 tahun pertama masih enjoy ya dengan praktek di UGD, di klinik dan lain sebagainya sebagai dokter umum. Itu kan masih beradaptasi, kemudian juga masih banyak belajar lah sama proses tersebut. Tapi kan yang namanya fase orang hidup itu kan ada fase boringnya ya. Jadi waktu kita sudah sampai ke satu poin tertentu, sudah sampai ke achievement tertentu, pasti kita pengen yang lebih. Jadi itu sih yang mendasari kenapa gue pengen melanjutkan sekolah lagi, pengen melanjutkan spesialis lagi, karena memang sudah sampai ke satu titik yang kayak wah kayaknya gue butuh sesuatu yang lebih nih. Sepertinya sih cukup maksudnya kayak bisa nih untuk mengambil sesuatu yang lebih daripada ini gitu. Jadi lebih kayak challenge diri sendiri sih untuk bisa lebih maju lagi, lebih memperdalam lagi ilmu di bidang spesialis. Nah, boleh di-share nggak sih dok, bidang apa yang akhirnya diambil sebagai dokter spesialis? Terus alasannya kenapa ngambil bidang itu? Kan dokter spesialis kan banyak ya, mungkin ada sekian puluh gitu ya jenis dokter spesialis. Nah, kenapa ngambil bidang yang sekarang diambil sebagai mahasiswa dokter spesialis gitu ya? Iya, jadi sekarang kebetulan gue ngambil spesialis gizi klinik. Ya, jadi memang betul tadi banyak banget memang ada spesialis yang lainnya, banyak bidang-bidang yang lainnya. Tapi memang dari dulu memang ada ketertarikan sendiri di bidang gizi ini. Sebenarnya sih banyak background yang mendasari ya. Yang pertama karena waktu di kuliah dulu, waktu kuliah S1, bidang gizi ini nggak terlalu banyak gue pelajarin sebenarnya. Justru itu yang membuat kayak rasa penasaran gitu kan. Terus yang kedua, ketika praktek di rumah sakit, kan ketika kita praktek sebagai dokter umum, sebenarnya sih lebih melihat ke arah gizi ini sebenarnya merupakan sesuatu yang penting. Kita kan makan setiap hari kan, jadi itu kayak sesuatu yang memang wajib, gitu, sesuatu yang pokok. Tapi ternyata sayangnya nggak semua orang perhatian sama hal itu. Gitu. Jadi gue pikir, wah sebenarnya ini memang sesuatu yang ada setiap hari, tapi kenapa orang jadi nggak aware sama hal ini gitu kan. Sekarang kan kita tahu kalau orang banyak makannya nggak bagus dan lain sebagainya, akhirnya timbul penyakit dan lain sebagainya gitu. Jadi karena itulah gue jadi lebih tertarik untuk mengambil atau lebih memperdalam di bidang gizi klinik ini. Nah, terus perjuangan masuk ke ya mungkin fakultas dokter spesialis gizi ini, itu sama rumitnya atau sama sulitnya dengan waktu pas mau S1 dulu atau seperti apa dok? Berbeda sih dengan waktu mengambil S1 dulu ya. Untuk mengambil spesialis ini memang lebih rumit. Karena memang selain tes-tes yang kita perlu jalan itu ada banyak banget ya tes-tesnya. Jadi ada beberapa penilaian-penilaian juga. Dan di sini tuh kita nggak cuma dinilai secara akademis aja. Jadi bukan cuma nilai teori saja, tapi lebih ke arah bagaimana nilai-nilai yang lainnya. Jadi mungkin lebih dalam arti nilai-nilai life lesson lah ya, yang kita pelajari gitu, gimana cara kita kerja sama dengan orang lain. Karena memang ada beberapa center atau beberapa universitas yang memang ada ujian seperti discussion group atau seperti ujiannya itu berupa simulasi. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi pasien, kemudian bagaimana kalau kita menghadapi teman-teman kita yang nantinya punya sifat dan karakteristik yang berbeda. Nah ini yang memang tidak diujikan waktu kita S1 dulu untuk persyaratan masuknya.
Tapi di spesialis selain dinilai secara akademis juga ternyata dinilai yang hal-hal yang seperti itu. Oke. Nah, sampai akhirnya dokter memutuskan ambil dokter spesialis gizi klinik, kemudian dalam bayangan dokter tuh ada sudah pasti satu perguruan tinggi yang memang sekarang dokter belajar sekarang ini, atau dulu sempat apply ke beberapa perguruan tinggi, Dok? Kalau untuk gizi klinik sendiri sebenarnya di Indonesia baru ada 3 center ya yang punya spesialis ini. Jadi salah satunya di UI, tempat yang sekarang saya ambil, kemudian di Semarang, Undip, dan di Makassar. Jadi memang seluruh Indonesia kita hanya punya 3 center. Nah kebetulan waktu itu saya hanya mencoba di satu tempat sih, hanya mencoba di UI ini, dan kebetulan masuk, jadi ya menjalani di situ sekarang. Tapi perjuangannya memang yang tadi dokter sampaikan gitu ya, ada ujian, baik itu tertulis maupun mungkin seperti interview atau forum discussion group, memang untuk melihat kemampuan mungkin teknis dan non teknis, atau mungkin non teknis ini dalam artian kemampuan secara behavior, perilaku gitu ya, life lesson dari dokter sampaikan gitu ya. Nah, setelah dokter masuk jurusan ya, berarti jurusan dokter spesialis gizi klinik ini, nah apakah mungkin pembelajaran atau mungkin atmosfernya itu sama seperti waktu pada saat dokter ambil kuliah S1, atau memang totally different? Nah, bisa di-share atau bisa diceritakan nggak sih, Dok? Mungkin atmosfernya dulu pertama seperti apa, kemudian apakah sesuai dengan ekspektasi dokter, atau mungkin shock lagi seperti waktu pas S1 dulu, atau seperti apa? Kalau untuk atmosfer yang berbeda sih mungkin lebih ke sistem belajar ya. Waktu S1 kan pertama kali kuliah, jadi memang mungkin masih sedikit diarahkan. Kemudian kita juga masih dapat banyak bimbingan lah dari dosen, kemudian dari dokter-dokter spesialis, dan dari guru-guru. Nah, kemudian kalau untuk spesialis sendiri sebenarnya kita dituntut untuk lebih mandiri, karena mungkin kita sudah melewati satu fase sebelumnya, sudah jadi dokter semua. Jadi memang di sini kita lebih mandiri, hanya mendapatkan tetap bimbingan tetap ada, kemudian juga tetap dapat arahan dari dokter-dokter spesialis dan konsulen-konsulen lain, tapi memang mungkin tidak seperti S1 dulu ya. Nah, kemudian sekarang dokter sudah berapa tahun menjalani masa studi ini? Dari total mungkin berapa tahun, boleh di-share nggak, Dok? Rata-rata sih kurang lebih kalau spesialis itu sekitar 8 semester, jadi 4 tahun. 4 tahun ya, oke. Iya, 4 tahun. Dan kebetulan karena waktu itu di UI ini sendiri kalau untuk gizi klinik kan dia punya sistem yang berbeda dengan spesialis lainnya. Jadi kita harus ambil magister terlebih dahulu, kemudian baru bisa melanjutkan ke spesialis. Nah, kebetulan saya sudah mendapatkan gelar untuk magisternya, jadi sudah tamat atau sudah lulus dari S2-nya selama 2 tahun. Dan sekarang melanjutkan ke program spesialisnya, ini sudah tahun pertama sih, masuk tahun pertama. Berarti nanti sisa 2 semester lagi berarti ya? Ya, kurang lebih 2-3 semester lagi. 2-3 semester lagi ya, Dok. Nah, selama menjalani mungkin sudah hampir 2/3 dari masa studi yang dokter harus ambil, harus tempuh di perguruan tinggi sekarang gitu ya. Iya. Suka dukanya apa, Dok? Apakah masih sama seperti waktu suka duka di S1 dulu, atau mungkin ada suka duka baru? Ya kurang lebih sama sih. Kalau untuk kedokteran sih lebih ke arah waktu ya. Waktu ya memang kita sangat lebih banyak habiskan di rumah sakit justru. Jadi rumah sakit itu seperti rumah kedua. Jadi bahkan mungkin lebih sering di rumah sakit dibandingkan di rumah. Jadi memang waktu untuk kita libur, kemudian waktu untuk keluarga mungkin selama studi memang lebih terbatas. Berarti memang tetap sama ya soal problem waktu ini yang memang menjadi mungkin isu utama buat mahasiswa kedokteran baik di S1 maupun di S2 gitu kira-kira, Dok ya. Iya, kurang lebih begitu. Oke, Dok. Mungkin ada nasihat atau mungkin wejangan untuk adik-adik atau mungkin teman-teman yang mau mengambil kedokteran sebagai bidang yang dia minati, baik itu di S1 atau di S2, ada mungkin motivasi atau seperti apa, Dok? Iya, mungkin pertama kali kalau misalnya adik-adik tertarik untuk ambil dunia kedokteran, sebenarnya sih itu maksudnya kayak merupakan suatu bidang yang oke menurut saya. Prospek kerja juga bagus, tapi yang harus diperhatikan adalah ya pertama kita harus punya motivasi yang kuat. Karena kan tadi
kita sudah sama-sama tahu kalau kuliah kedokteran itu perlu waktu yang panjang, lebih panjang dibandingkan dengan kuliah-kuliah yang lainnya. Jadi motivasi juga harus kuat di sini supaya nanti kita nggak nyerah di tengah jalan. Jadi, ya, kemudian juga kita harus punya nilai atau punya value kalau kita ngerjain ini bukan cuma buat diri kita sendiri loh, tapi juga nanti buat orang lain gitu. Setelah lulus nanti tujuannya adalah supaya kita bisa punya manfaat buat orang lain seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya motivasi yang kuat, kemudian juga kita tahu kalau kita ngerjain ini bukan cuma untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk orang lain yang lebih banyak, ya itu akan lebih mempermudah sih. Akan lebih mempermudah jalannya, mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu, kemudian juga setelah lulus nanti bisa punya manfaat lebih buat orang lain. Oke, berarti itu ada motivasi dan komitmen ya bagi diri sendiri untuk menjalani, ya mungkin memang secara durasi, waktu kuliah memang lebih panjang, mungkin juga tantangannya juga cukup berat, tapi dengan adanya motivasi, dengan adanya komitmen terhadap diri sendiri dan nanti mungkin akan menjadi berkat bagi orang lain setelah lulus, yaitu membuat si mahasiswa bisa tetap stay di jalurnya ini dan menyelesaikan kuliahnya gitu dok ya. Nah, terakhir dok, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk menutup video kita kali ini. Ini pertanyaan yang selalu gue tanyakan ke tiap-tiap orang yang hadir di video gue gitu ya. Nah, seorang dokter Melly mau dikenal orang sebagai apa sih? Wah, susah juga nih pertanyaannya ya. Ya, setiap orang akan menjawab hal yang sama. Iya. Susah juga. Gue mau dikenal sebagai orang yang bisa jadi berkat buat orang lain. Itu sih yang utama. Jadi mudah-mudahan segala apa yang dilakukan, baik dengan perjuangan dulu waktu kuliah, kemudian sampai sekarang nanti juga masih berjuang untuk menamatkan program spesialis ini. Mudah-mudahan nanti setelah selesai semuanya bisa bawa berkat lebih banyak untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke deh, sip. Jadi itulah jawaban dari seorang dokter Melly, mau menjadi berkat, orang yang menjadi berkat bagi orang lain gitu ya. Oke. Thank you banget dok untuk waktunya hari ini untuk bergabung dengan video kita kali ini. Dan semua cerita dari dokter sharing, bagaimana pengalamannya, motivasinya, kemudian juga dokter sudah banyak sharing bagaimana sih menjadi seorang dokter itu jenjangnya seperti apa, terus juga tadi ceritakan bagaimana prospek kerjanya. Jadi buat adik-adik yang memang punya passion di bidang ini, tadi dokter Melly sudah sampaikan bahwa perlu adanya komitmen dan memang benar-benar passion sehingga itu menjadi motivasi untuk menyelesaikan semuanya. Dan memang tujuannya adalah tidak untuk diri sendiri ya dok ya, tapi juga berguna bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi thank you dok untuk kesempatannya hari ini untuk bergabung dengan video ini. Semoga dokter selalu sehat selalu dan memang semua cerita dan motivasinya bisa menjadi referensi dan menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian, khususnya bagi teman-teman yang memang tertarik dalam bidang kedokteran ya dok. Gue akhiri dulu videonya. Thank you banget dok. Kita bisa ketemu lagi di next sisi di video lain. Mungkin kita bisa bahas another things yang memang mungkin untuk video kali ini kita lebih banyak membahas tentang background akademiknya. Mungkin nanti next video kita bisa bahas tentang hal-hal lain, bagaimana seputar profesi dokternya gitu ya kira-kira ya. Nanti kita akan bahas di video lain. Jika teman-teman mau dan memang penasaran bagaimana sih seorang dokter bisa berprofesi gitu ya, silahkan bisa komen di video ini. Nanti kita akan buat another video tentang itu gitu ya dok ya. Terima kasih dok. Kita akhiri video kali ini. Thank you. Oke, thank you. Semoga bermanfaat ya. Ya, thank you banget ya dok.